Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para netizen. Ukrosono Aji Baskoro hadir dalam rangka membaca sejarah pahlawan proklamasi dan pahlawan revolusioner. Untuk menyambung, tadi petang sudah saya membaca sejarah pahlawan revolusi, yaitu Jenderal Anumerta Ahmad Yani dan Letnan Jenderal Anumerta S. Parman. Kita akan teruskan, yaitu Letjen TNI Anumerta M.T. Haryono, Mayor Jenderal TNI Anumerta D.I. Panjaitan, dan Brigjen Anumerta Katamso, Kapten Anumerta Pierre Andreas Tendia. Nanti akan saya baca, yaitu 4 Jenderal Anumerta dan perwira pertama. Ukrosono Aji Baskoro hadir, mohon untuk di-subscribe, yaitu YouTube kami dengan channel Suhermanto Mantot. Cus! Untuk itu mari kita langsung saja, yaitu untuk menyimak, yaitu profil atau sejarah daripada Letnan Jenderal TNI Anumerta M.T. Haryono. Bismillahirrahmanirrahim. Sebagai pemuda, Haryono Masterto Darmo, yang lebih dikenal dengan sebutan Haryono MT, beruntung karena mendapat kesempatan belajar dari ELS hingga HBS. Tingkat pendidikan itu pada masa mudanya sangat jarang diperoleh oleh pemuda sebayanya. Ketika Jepang menduduki wilayah Indonesia, ia masuk Ika Dai Gakuk, sekolah kedokteran di Jakarta, tetapi tidak sampai selesai. Proklamasi kemerdekaan RI menggelorakan semangat para pemuda untuk berjuang mempertahankan kemerdekaan negaranya. Tidak ketinggalan pula Haryono MT bersama dengan banyak pemuda lain. Dia memasuki Tentara Keamanan Rakyat atau TKR. Ia mendapat pangkat mayor karena pendidikannya dan berbagai kecakapan lain yang dimilikinya. Penguasaannya dalam berbagai bahasa, seperti bahasa Belanda, Inggris, Jerman, menjadikannya dia amat diperlukan kehadirannya dalam perundingan antara RI dengan Belanda atau RI dengan Inggris. Pada bulan Maret 1946, pria kelahiran Surabaya bertanggal 20 Januari 1924 itu diangkat sebagai sekretaris delegasi RI dalam perundingan dengan Inggris dan Belanda. Ia pernah diangkat sebagai sekretaris Dewan Pertahanan Urusan Gencatan Senjata. Sebagai sekretaris Dewan Pertahanan Urusan Gencatan Senjata dalam konferensi meja bundar KMB, Haryono memangku jabatan sebagai sekretaris delegasi militer Indonesia. Pada tahun 1950, ia mendapat tugas sebagai atase militer RI untuk Belanda. Setelah kembali ke tanah air, ia memangku berbagai tugas dan jabatan dalam lingkungan staf Angkatan Darat. Pernah memangku jabatan sebagai Direktur Inten dan Deputi 3 Menteri Panglima Angkatan Darat Menpangat pada tahun 1964. Korban G30S PKI seperti perwira-perwira dalam jajaran Angkatan Darat
Ia menolak dengan tegas pembentukan Angkatan Kelima. Pertentangan dan konflik politik itu menyebabkan dia diculik dan dibunuh secara kejam pada tanggal 1 Oktober 1965 dini hari. Haryono MT mengadakan perlawanan, tetapi akhirnya ia ditembak oleh kaum penculik. Jenazahnya diketemukan di lubang buaya beberapa hari kemudian dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta. Terus kita akan membacakan yaitu sejarah daripada Mayor Jenderal TNI Anumerta D.I. Pandjaitan. Donald E. Cassius Pandjaitan atau lebih dikenal sebagai D.I. Pandjaitan merupakan perwira tinggi Angkatan Darat yang menjadi korban gerakan 30 September atau G30 SPKI. Ia dilahirkan di Balige, Tapanuli pada tanggal 9 Juni 1925. Sebagai seorang pemuda, dia tidak melupakan pentingnya pendidikan sehingga ia belajar dari sekolah dasar hingga tingkat SMA. Ketika tentara pendudukan Jepang menduduki Kepulauan Nusantara, dia memasuki pendidikan militer atau Goyukun. Sesudah menyelesaikan pendidikan itu, dia ditempatkan di Pekanbaru, Riau. Ketika Jepang menyerah kalah terhadap sekutu, Pandjaitan bergabung dengan rekan-rekan pemuda lainnya mendukung proklamasi kemerdekaan RI. Para pemirsa yang budiman, bergabung dalam TKR bersama dengan para pemuda lainnya. Pada waktu itu, Pandjaitan ikut membentuk Tentara Keamanan Rakyat bersama dengan para pejuang kemerdekaan. Pada awalnya dia diangkat sebagai komandan batalion, tetapi pada bulan Maret 1948 ia ditugasi sebagai komandan pendidikan divisi 9 Banteng di Bukit Tinggi. Karier militernya terus meningkat dengan pengangkatannya sebagai Kepala Staf Umum 4 Deputi Komandemen Tentara Sumatera. Selama agresi militer Belanda, dia dipercayai untuk menjadi pimpinan bagian perbekalan pemerintah darurat Republik Indonesia (PDR). Setelah pengakuan kedaulatan, Pandjaitan memangku jabatan Kepala Staf Operasi Tentara dan Teritorium T dan T1 Bukit Barisan di Medan, kemudian menjadi Kepala Staf T dan T2 Sriwijaya. Seperti halnya para perwira tinggi lainnya, ia mendapat tugas sebagai atase militer RI di Bonn atau Jerman Barat. Setelah selesai tugas di Bonn, Pandjaitan diangkat sebagai Asisten 4 Menteri Panglima Angkatan Darat Menpangat. Beberapa lama kemudian dia mendapat tugas belajar di Associated Commando and General Staff College di Amerika Serikat. Kembali dari tugas itu, dia kembali sebagai Asisten 4 Menpangat. Dalam kapasitas jabatan itu, dia berhasil membongkar rahasia pengiriman senjata dari RRC untuk PKI. Pertentangan dengan PKI. Ketika perdebatan tentang pembentukan Angkatan Kelima masih berlangsung, Kasat Jenderal A.H. Nasution mengimbangi usaha PKI itu dengan membentuk Hansip Pertahanan Sipil, Menwa Resimen Mahasiswa, dan kesatuan-kesatuan karyawan perusahaan-perusahaan negara